kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya. Berarti enak tuh ya, pasti enak itu lah, makanya saya pengen gitu ya. Gimana tadi ujiannya dok? Tadi gimana dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue Wes. Semoga teman-teman semua netizen selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Roy Suryo kali ini sudah ditangkap. Padahal sebelumnya beberapa waktu yang lalu si pengacaranya Khairuddin Situmpel dalam acara sebuah stasiun televisi mengatakan yakin tidak akan dipenjara. Hari ini saya pastikan Roy Suryo tidak akan dipenjara. Hari ini waktu itu memang nggak dipenjara. Dan tidak akan ada penjara untuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Dia dengan lantangnya, dengan gagahnya mengatakan itu. Sekarang sudah terbukti Roy Suryo dan Tifa sudah ditangkap. Tapi kembali bukan kelompoknya Roy Suryo kalau tidak menyalahkan Jokowi. Ya, dianggap bahwa ini adalah intervensi dari Jokowi. Selalu yang disalahkan Jokowi. Ya, kalau Jokowi intervensi sudah dari dulu-dulu ditangkap. Logikanya kan seperti itu. Dan juga Tifa tidak seperti sebelumnya. Selama 1 tahun lebih ini dia selalu keras, dia selalu yakin, bahkan berbohong atau mengeluarkan statement yang nggak logis saja dia selalu ngotot. Bahkan dia pernah mengatakan di penjara itu enak. Saya pengen merasakan. Maaf. Saya pengen merasakan. Artinya pengen di penjara. Nah sekarang sudah apa yang dia omongkan sudah terbukti, sudah kejadian. Ya, karena setiap kata itu doa, makanya hati-hati. Ya. Dan bahkan dia mengatakan Pak Jokowi berhati-hati. Nah mas, mengalah aja karena kondisinya sakit parah dan sebagainya. Kalau Tifa kan mengalami muda, sehat dan sebagainya. Tapi baru sehari dia ditangkap, dia udah sakit, ya, keluar dari pemeriksaan kesehatan, keluar, awalnya masuk masih senyum-senyum, tegar, jalan pakai rompi oranye, tapi setelah keluar dia pakai kursi roda, seperti kasusnya Roy Suryo waktu kasus pertama. Ya, menghina atau pencemaran nama baik Pak Jokowi yang dulu waktu Pak Jokowi masih menjabat, tahun berapa itu saya lupa. Roy Suryo pun nggak begitu sangar seperti biasanya. Biasanya ngoceh, tertawa, ngalor gitu kayak orang stres. Tapi akhirnya tumbang juga. Mereka akhirnya di opnam, harus opnam di rumah sakit Polri. Ya, tapi ini pro kontra, ya, pro kontra. Ada yang mengatakan, Refli Harun mengatakan itu adalah permintaan arahan dari dokter, bukan permintaan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, ini ada yang mengatakan, Farhad Abbas mengatakan ini drama. Ya, dramanya Roy Suryo dan siapa Dr. Tifa. Ya, bagaimana tidak mengatakan drama? Dia masuk dengan sehat dan bahkan dia pernah mengeluarkan statement bahwa dia sehat, tapi setelah ada pengecekan dia pakai kursi roda, katanya sakit bawaan. Padahal selama ini 1 tahun lebih ini sehat-sehat aja, ya, nggak ada masalah dengan kesehatan. Refli Harun mengatakan si
siapa Tifa itu lambung karena stres kaitannya dengan ujian S3-nya. Ini sangat lucu. Dia stresnya bukan S3, bukan karena ujian S3, tapi stres karena menghadapi menghadapi hukum ini. Dia harus ditangkap, dipenjara, ya, dan juga terlepas ini nanti dalam sidang nanti dia dinyatakan bersalah dan dihukum atau dia bebas, kita semuanya belum tahu. Tapi dia udah stres karena itu juga. Makanya sampai kursi roda naik ke mobil polisi pun harus diangkat oleh polisi, oleh seseorang. Jangan lama-lama, jangan lupa subscribe, like, dan share dulu. Kita ikuti videonya. Ingin mengawali sesuai dengan tema, Roy CS ini akan bebas atau dipenjara. Saya pastikan hari ini Roy Suryo bebas. Dan saya pastikan tidak akan ada penjara bagi Roy Suryo dan yang lainnya. Kenapa? Kalau mau berani itu jangan kepalang tanggung gitu kan. Kalau mau berani jangan kepalang tanggung, terutama saya gitu ya. Kayak apa sih rasanya di penjara gitu ya? Pasti enak itu, makanya saya pengen gitu kan. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Ya saya sebagai dokter kan tahu bagaimana menjaga kesehatan. Kami masih muda gitu loh. Kami masih muda dan kami secara mental juga insya Allah diberikan kekuatan. Tetapi kan tidak terjadi pada Pak Jokowi. Mas Roy hasil pemeriksaan Mas Roy. Periksaannya penting, enggak santai aja. Yes, makasih Mas Roy. Mas Roy Suryo atas rekomendasi dokter, bukan atas permintaan sendiri, rekomendasi dokter itu dilakukan treatment rawat inap. Itu aja. Oke. Nggak tahu tapi kondisinya sebenarnya gimana sih, Prof? Kalau dilihat. Jadi gini, kalau dua orang ini sebenarnya ya waktu sebenarnya kondisinya baik-baik saja, tetapi dia punya katakanlah sakit bawaan. Nah, sakit bawaan itu yang kemudian ditemukan dalam proses pemeriksaan, dan ketika dicek, wah ini nggak bisa nih kalau nggak rawat inap, kata dokternya harus rawat inap. Karena awalnya Mas Roy tidak mau rawat inap, tetapi setelah berkonsultasi dengan istrinya, kemudian dengan lawyer, akhirnya bersedia untuk rawat inap. Berapa lama, Prof, kalau rekomendasi dokter? Kalau berapa lamanya kita mana tahu, ya kita mana tahu. Tapi kalau dokter Tika tadi sempat pakai kursi roda, apa karena kelelahan aja atau gimana, Prof? Tadi yang saya katakan penyakit bawaan tadi, ya. Salah satunya GERD-nya kambuh gitu kan. Itu kenapa GERD-nya kambuh? Karena dia nggak makan dari pagi. Dan dikasih dia, makan? Oh, okay. Dan dia menghadapi stres yang tinggi karena ujian. Kan sebelumnya kan preparation ujian, dan kita pahami ujian kedokteran kan nggak kayak ilmu sosial kan. Jadi infrastrukturnya harus lengkap. Jadi alhamdulillah ujian tetap terlaksana by Zoom.
tetapi dalam kondisi yang stressful kan, dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah, untungnya masih bisa ujian itu. Jadi berdasarkan kondisi terakhir, maka kemudian dokter mengatakan rawat inap saja. Untuk Mas Roy Suryo itu sakit bawaannya apa sih? Begini, kan nggak mungkin kita bicara sakit orang, tapi sakitnya ya kurang lebih sama lah dengan saya ya, gitu ya, sakit-sakit yang sebenarnya. Mereka bersandiwara dengan pura-pura sakit ya. Hei Roy Suryo, Tifa nih sekarang kenapa kamu nggak punya mental menghadapi hukum dengan cara-cara yang sehat dan wajar gitu. Jadi kalau saya lihat ini, walaupun dia sakit tetap akan diproses. Kecuali ternyata terbukti Roy Suryo dan Tifa ini gila, mungkin dia akan bebas, dihentikan penuntutan ya, karena hanya orang gila yang tidak dipidana di Indonesia ini. Ya memang kalau saya lihat ini wajahnya wajah-wajah pura-pura sakit ya. Bayangkan aja dokter Polda bilang dia ini sehat, masuklah dalam sel. Tiba-tiba minta tolong dibawa ke rumah sakit Kramat Jati. Tiba-tiba ada intervensi mantan polisi sehingga katanya harus diistirahatkan di rumah sakit. Saya dapat informasi apakah benar itu ini, apakah benar mereka satu kamar ya. Nah, apakah mereka di ruang VIP? Nah, karena setahu saya semua klien itu kalau dibantar itu dibantar tapi dimasuk ke dalam sel yang ada penjaranya, ada bangsalnya, bukan di VIP, kecuali jenderal-jenderal atau polisi atau sipil atau orang yang tidak dihukum. Tapi kalau orang yang dihukum itu untuk keselamatan dan keamanan, mereka disatukan dengan sel-sel baik teroris, narkoba itu sama. Nah, tidak boleh ada pembedaan atau dianggap pengecualian bagi mereka-mereka ini. Mereka ini adalah penjahat-penjahat yang memang mulutnya sangat lemes dan mereka harus menerima hukuman yang sangat besar, berat. Karena baru masuk rumah sakit dia udah bilang, udah teriak Allahu Akbar, sehat, semangat katanya gitu. Nah, tim yang berdua mereka yaitu ini namanya Troya. Nah, Troya itu koordinatornya saya. Jadi saya mengatasnamakan Troya saja dulu ya. Nah, kalau dari kami Troya, kami mengundang rapat gabungan hari ini untuk membicarakan segala kemungkinan langkah-langkah hukum ke depan. Salah satunya ya itu penangguhan penahanan, karena penangguhan penahanan dan juga garis miring tidak ditahan karena ada pelimpahan nanti, itu adalah prioritas kami sekarang ini. Karena bagaimanapun nggak enak ditahan kan, apalagi kalau kita bicara tentang azas presumption of innocence. Mereka kan belum tentu bersalah. Ini kan ranah gray area, bukan peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sebuah perbedaan pendapat, kebebasan menyampaikan opini dan kemudian dikriminalisasi. Makanya kemudian bagi saya pribadi ya, kalau kriminalisasi seperti ini, ya 1 hari ditahan pun sudah tidak layak. Bahkan sejak awal saya mengatakan kalau kasus ini ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan saja nggak layak. Karena ini adalah ada warga negara nanya mengenai keaslian ijazah dari mantan kepala negara. Salahnya di mana? Kan tinggal dibuktikan saja. Kalau memang tidak benar, katakan. Kalau benar, katakan. Menurut penilaian penyidik, ini sudah tidak bisa. Karena ada pengacara yang mengatakan, kan kenapa tidak diberikan surat panggilan dan lain sebagainya untuk diserahkan ke JPU. Loh kok kamu jadi ngatur penyidik? Dia bilang dia kan tidak melarikan diri, kemudian dia kooperatif gitu. Tapi dia lupa, dia tutupin satu lagi, bahwa membuat gaduh masyarakat, membuat pecah belah masyarakat, terus mengangkat porsi daripada ketersangkaannya itu, yaitu pencemaran nama baik. Kenapa? Selalu mengangkat sudah begitu ijazah palsu terus. Sedangkan pokok masalah pencemaran nama baik menyebutkan Pak Jokowi diduga memiliki ijazah palsu. Diangkat terus. Akhirnya karena membuat gaduh masyarakat, sudah membuat persepsi yang berbeda, kemudian pecah belah semua orang, diambillah langkah-langkah pengamanan. Diamankanlah, sebelumnya nggak usah juga mau penyerahan tahap 2 juga udah bisa ditahan kok. Justru kalau dibilang kok tidak manusiawi, justru penyidiknya sudah manusiawi. Tapi orang yang diberikan manusiawi itu nggak mau memanusiakan orang. Ya sudah diambil langkah hukum. Jadi ada orang mengatakan begini, kenapa ditangkap? Nggak perlu saya sampaikan ya. Karena hak subjektif dari penyidik itu
untuk membawa sewaktu-waktu seseorang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana, tetapi justru pada saat hak subjektif diberikan kepada yang bersangkutan, justru dia tabrak. Itu yang saya katakan tadi. Kan kalau pernyataan kuasa hukum kan selalu untuk meringankan kliennya kan. Tapi kita berbicara tentang hak akidah hukum, dia lupa. Kooperatif wajib melapor, tapi satu lagi dia lupa, yaitu membuat gaduh masyarakat, mengulangi perbuatannya, dia hilangkan. Dia tidak ngomong ini, pasti ikutin. Nah, coba kau ngomong, ya mengulangi perbuatan yang mana, kata seseorang jenderal lagi, aduh, amin jawab baik. Ya itu yang kau ulang-ulangi, jasa palsu itu mengulangi terus perbuatannya. Seharusnya penyidik saat dia melapor wajib itu dikasih tahu biar dia tidak melakukan lagi. Emang harus kau tahu, kau jangan bikin gini, kecuali kalau nggak waras orangnya. Seharusnya udah waras dia, itu jangan kau ulangi, kau ditersangkakan gara-gara masalah itu, gitu. Masa diajarkan seperti 1 tambah 1 sama dengan 2? Itu kan maunya dia ngomong, saya nak perut aja, saya dengarnya yuk ngomong entah saya dengarnya dulu. Bukan apa-apa kok, orang hukum, orang ngerti hukum, tapi kok bicara seperti itu. Bisa mohon maaf, terpaksa saya ngomong kayak gitu. Nah, sudah jelas si Tombal ngomongnya seperti apa. Dia ngotot, yakin betul tidak akan ada penjara. Roy Suryo tidak akan dipenjara hari ini, tidak ada kata penjara. Ditepuk tangan oleh kelompok mereka, pendukung-pendukung mak-mak dan para orang tua yang selalu membersamainya. Ya, itu dan akhirnya Tifa pun terkapar pakai kursi roda, dan si Refli Harun mengatakan kondisinya baik-baik saja, tapi anjuran dokter harus opnam. Sangat lucu ya. Kondisi baik-baik saja tapi dokter menyuruh opnam, itu kan lucu. Nah, dan selama ini memang sebetulnya sehat-sehat aja. Tifa juga mengatakan dia sehat, kuat. Nah, sedangkan Roy Suryo memang kelihatan sekali face-nya waktu pertama muncul di sosial media, waktu dia nenteng rompi oren, wajahnya kelihatan sekali kalau nggak sehat, panik dan sebagainya. Nah, Refli Harun selalu menutupi kekurangan mereka. Farhad Abbas pun mengatakan itu hanya sebuah drama. Sudah sebuah drama. Refli Harun juga mengatakan bahwa akan mengajukan penangguhan penahanan karena Roy Suryo dan Tifa itu bukan teroris, bukan pembunuh, dan juga bukan koruptor. Refli Harun lupa. Di video sebelumnya saya katakan Roy Suryo dan Tifa, juga Rustam Effendi, Kurnia dan Rizal Fadilah itu sama, 5 orang itu sama. Dia dilaporkan Jokowi karena dianggap pencemaran nama baik. Salah satunya dia mengatakan ijazahnya palsu. Kemudian dijadikan tersangka. Nah, setelah tersangka dan wajib lapor, mestinya dia tidak menyampaikan tuduhan kaitannya dengan ijazah palsunya Pak Jokowi, karena ijazahnya juga nggak palsu. Nah, ini berulang-ulang terus setiap hari, bahkan setiap hari bisa 3 kali seperti orang minum obat. Nah, ini yang menjadikan Roy Suryo dan Tifa ditangkap paksa. Bukan hanya teroris, bukan hanya koruptor, bukan hanya pembunuh yang ditangkap pakai baju oranye. Ya, ini polisi masih punya agak lunak. Roy Suryo nggak mau pakai rompi, tapi cukup dipegang, dibawa. Nah, dia pencemaran nama baik yang dituduhkan oleh Pak Jokowi terhadap mereka, ini sudah bisa dipakai untuk menangkap dia. Karena apa? Selain sudah berlanjut ke P21, berlanjut ke tahap kedua, Roy Suryo dan kawan-kawan juga selalu menarasikan, menyampaikan apa yang dituduhkan oleh
Pak Jokowi terhadap mereka, seperti yang dikatakan oleh Irjen Pol Riki. Ya, tadi di video ada Irjen Pol Riki mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan itu selalu mengulang-ulang itu apa yang dituduhkan oleh Pak Jokowi. Ya, apalagi Roy Suryo. Roy Suryo pernah dipenjara dengan kasus yang sama. Ya. Di harapan saya sekarang orang harus berhati-hati ngomong. Dan juga satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kelompoknya Andi Aswan dan lain-lain. Andi Aswan, Neti Daneti, ya, nggak usah senang. Jangan melakukan euforia. Jangan senang di atas penderitaan orang lain. Betul, ini selama ini perselisihan. Tapi nggak perlu diperlihatkan terlalu berlebihan lah. Ikuti aja proses hukum sesuai apa yang disampaikan Pak Jokowi. Ikuti proses hukum yang ada dan kita tunggu sampai ada putusan inkrah. Untuk melihat perkembangannya jangan lupa selalu mengikuti Quest West. Wassalam.